Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, peristiwa harian yang sering kita alami dalam siklus kehidupan kita adalah ketika kita pergi ke toilet, baik itu untuk buang air kecil maupun untuk BAB. Umat Islam yang dijadikan teladan dalam kehidupan ini, standar ukuran barometernya adalah kehidupan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah daripada beliau diutus oleh Allah dari bangsa manusia agar kita bisa meneladaninya. Dan persoalan kehidupan, dari persoalan yang kecil sampai persoalan yang besar, semuanya diteladankan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ketika seseorang hendak buang air kecil, ketika seseorang hendak BAB, ternyata agama juga mengatur sedemikian rupa. Diberi contoh, diberi teladan sang tokohnya, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja aturan-aturan adab ketika kita hendak masuk ke toilet atau ke WC, maka yang pertama harus dipahami, itu adalah peristiwa harian, peristiwa biasa, peristiwa kemanusiaan. Tetapi agama mengatur sedemikian rupa, dan tanpa disadari banyak orang itu adalah nikmat yang begitu besar, yang nilainya adalah puluhan, mungkin ratusan juta jika itu tidak bisa terselenggarakan. Yang pertama, ketika seseorang berniat untuk masuk ke toilet, untuk buang air kecil atau BAB, yang pertama ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa tersebut mesti dihafal di luar kepala, karena setiap hari kita selalu menjumpai dan mengalaminya. Doa yang diajarkan adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Sungguh sangat menarik isi doa ini kontennya, yaitu doa kepada Allah perlindungan dari setan, baik itu setan laki-laki atau setan perempuan. Lalu yang kedua, sebelum kita bahas kontennya, harus mendahulukan kaki kiri. Kaki kiri ketika masuk toilet, keluarnya kaki kanan. Berbeda kalau seorang muslim masuk masjid, dia mendahulukan kaki kanan dan mengakhirkan kaki kirinya. Ketika masuk ke toilet, maka adabnya adalah mendahulukan kaki kiri setelah ia membaca doa itu. Dan setelah dia menyelesaikan hajatnya di dalam, maka ketika hendak keluar, agama pun juga mengatur sedemikian rupa. Lalu dia membaca doa, Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dan telah menyehatkan dariku, yang sebelumnya diawali ampunilah aku. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak bisa bayangkan kalau kita mengkonsumsi banyak makanan tetapi sirkulasinya tidak lancar, itu akan menjadi bumerang dalam kehidupan kita. Sehingga persoalan yang sekecil ini saja diatur oleh agama, diberikan tuntunan. Tidak boleh seseorang itu mengabaikan ini, meskipun ini perkara kecil. Sehingga ini adalah merupakan bagian daripada ajaran agama. Kalau persoalan kecil, masuk toilet saja diajarkan. Apalagi kalau persoalan ekonomi, politik, budaya, sosial, tentu persoalan-persoalan yang besar tersebut kita harus mengacu pada apa yang diajarkan oleh kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa dimanapun berada yang berbahagia, dan yang lebih menarik, doa ketika kita hendak masuk toilet, kontennya, substansinya, isinya adalah berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Apa hubungannya dengan setan? Ternyata dari banyak kitab-kitab kita mendapatkan informasi bahwa dari sekian tempat, yang tempat itu disukai oleh setan. Setan di sini tentu ada setan dari jenis manusia, setan dari jenis jin. Tentu yang dimaksud ini adalah setan dari jenis jin, yaitu toilet atau kamar mandi. Itulah sehingga doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Karena mungkin ketika kita hendak masuk, ia berada di dalamnya. Dan kita tidak ingin aurat kita terbuka dan dia menyaksikannya, dia melihatnya. Maka kita proteksi, kita lindungi diri kita dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa tersebut. Sehingga tatkala mendengar doa tersebut, dia akan lari terbirit-birit meninggalkan kamar mandi tersebut, toilet tersebut. Sehingga ketika kita masuk, aurat kita, kehormatan kita, muru'ah kita terjaga, tidak terlihat oleh mereka. Ada juga peristiwa-peristiwa yang belum ada penelitian secara empirik ketika seseorang tertimpa musibah jatuh di kamar mandi. Seringkali pameo masyarakat menganggap susah sembuh, bahkan sampai kepada ajalnya. Mungkin ini ada kaitannya dengan doa ini. Tidak ada riset yang mendalam hubungan seseorang yang jatuh di kamar mandi dengan parahnya akibat ditimbulkannya. Akan tetapi yang kita tahu, yang sahih dan masyhur, bahwa ketika kita masuk ke kamar mandi, kita diajarkan oleh Allah agar berlindung kepadanya, berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Yang kita tahu imaniyah kita mengatakan kita taat kepadanya, kita siap melaksanakannya, dan itu insya Allah menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.